Hai Sagittarius, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Kristal Tarot Indonesia. Saya Kak Tika, Tarot dan Vedic Reader channel ini. Semoga semua Sagittarius yang menonton video ini dalam keadaan sehat-sehat saja. Kali ini saya bacain energi Sagittarius pada periode Saturnus retrograde dan Merkuri retrograde. Saturnus retrograde bulan Juni, Merkuri retrograde bulan Agustus. Saya akan baca energi korelasinya dari dua planet yang retrograde ini untuk Sagittarius. Jadi energi ini bisa dirasakan sejak bulan Juni, Juli, Agustus hingga September, 4 bulan ya teman-teman. Utamakan Moon Sagittarius, tapi kalau teman-teman Ascendant Sagittarius, Sun Sagittarius, boleh disimak video ini dari awal sampai akhir karena ada korelasinya juga ya. Untuk bacaan Vedic saya sudah post di channel Kak Tika Journal. Bagi teman-teman yang ingin menonton silahkan ke channel Kak Tika Journal. Dicek aja nanti apakah sama dengan bacaan tarot ini atau bagaimana ya. Sagittarius, bagaimana energi Sagittarius pada Saturnus retrograde dan Merkuri retrograde. Sagittarius. Wow, poverty Sagittarius. Ini problem keuangan ya. Destruction. Dokumen. King of Wands. King of Spades. Sagittarius. Reunion dan recovery. Princess of Love. Realisasi dan stability. Proyek. Bottom of the deck-nya ada kebalik. Princess of Diamond. Sagittarius, Saturnus retrograde di house ketiga, Merkuri retrograde di house ke-8. Merkuri retrograde di house ke-8 ya, house ke-8 ini dead or lost ya. Jadi ada komunikasi dan pembicaraan mengenai apa yang harus kamu lepaskan, apa yang harus kamu tinggalkan, apa yang harus diperbaharui atau direvisi. Kalau nggak mau kehilangan ya direvisi. Kalau tidak mau melepaskan ya harus ada negosiasi atau kesepakatan ya. Nah di sini energinya Princess of Diamond. Satu sisi Princess ini adalah energi anak, di mana Sagittarius sepertinya fokus ke anak ya. Entah ini banyak kegiatan-kegiatan ataupun aktivitas pada periode ini untuk anak, misalnya untuk mendampingi anak di masa awal pendidikan ya, atau mengenai bimbingan-bimbingan lainnya lah untuk anak ya. Satu sisi ini juga adalah awal yang baru untuk kamu ya, sepertinya ada hal-hal yang kamu rencanakan pada periode ini untuk kamu mulai nantinya setelah selesai Merkuri dan Saturnus retrograde. Berarti Oktober dan Desember ada yang akan kamu mulai. Nah inilah momennya, Juni sampai September kamu menyusun rencana ya, atau berspekulasi tentang hal-hal yang akan kamu lakukan ke depannya. Nah di sini ada King of Spades ya. Kamu terkait dengan seseorang ini, Sagittarius. King of Spades ya. Ini bisa berperan siapa saja di dalam kehidupan kamu, tapi salah satunya ya, entah ini bisa jadi pimpinan kamu atau bos ya, atau orang tua laki-laki, bisa juga orang tua perempuan, atau teman bisa saja, atau rekan bisnis ataupun rekan usaha. Nah energi yang kamu rasakan dari seseorang ini adalah ketidakpedulian dan tegaan dengan kamu. Jadi ada pengabaian seseorang ini terhadap kamu. Apapun yang kamu omongin, apapun yang kamu ingin negosiasikan, dia tetap kekeh pada apa yang sudah dia yakini gitu. Apapun yang kamu jelaskan kepada dia, dia punya pendapat sendiri. Jadi seperti oke,
Sagittarius, saya dengar kamu, saya tahu analisis kamu, tapi pokoknya enggak ya enggak gitu. Jadi ini berdampak ke poverty, finansial dan keuangan kamu. Bagi teman-teman yang ikut di pasar saham, kemungkinan mengalami kerugian, maaf. Ya, Mercury retrograde beserta Saturnus retrograde. Mungkin kamu prediksi Mercury retrograde ini akan baik, tetapi mungkin kamu lupa ada Saturnus juga yang retrograde. Ini adalah bulan-bulannya retrograde. Beberapa planet, Neptunus juga retrograde, Pluto juga retrograde. Hati-hati terhadap finansial dan keuangan kamu. Ini saatnya mencari sumber keuangan baru, bukan memikirkan untuk investasi ataupun memulai bisnis. Oke. Harus ada gaya hidup yang kamu rubah. Misalnya di masa sebelumnya gaya hidup kamu seperti apa, mengeluarkan uang untuk hal-hal yang terkait dengan hobi ataupun ambisi-ambisi kamu. Nah, ini harus ada perubahan, harus ada analisis kamu ke sana demi untuk kestabilan finansial kamu selama fase ini. Ya. Tapi ini juga adalah trigger untuk kamu, dimana ketika kamu mengalami kesulitan finansial, kesulitan keuangan, bisa saja ini customer yang menurun atau klien yang menurun ya. Sumbernya sih bisa dari mana saja, intinya yang kamu rasakan adalah penurunan pendapatan ya. Ini akan membuat kamu tahu kalau kamu harus membuat rencana baru ya. Ini yang tadi saya katakan. Kemudian yang kamu pikirkan juga ini ada kaitannya dengan sertifikat, dokumen-dokumen penting, perjanjian ataupun kontrak. Ada yang sedang kamu pikirkan. Dengan di alam bawah sadar kamu union, ini ada kaitannya dengan kolaborasi ya, atau konspirasi, kesepakatan yang ada kaitannya dengan organisasi, komunitas ya. Jadi terjadi hubungan yang tidak sehat Sagittarius antara kamu dengan organisasi atau komunitas atau kelompok atau siapa di masa sebelumnya yang bekerja sama dengan kamu mengenai rumah, aset, atau tempat tinggal. Misalnya nih, kamu punya kantor ya, tetapi kantor itu dibiayai oleh organisasi ataupun komunitas kamu ataupun kelompok ya. Nah, terjadi keributan di dalam itu, di dalam organisasi ataupun kelompok itu, sehingga inilah periode penyelesaiannya bagaimana nantinya ke depan. Apakah kontrak untuk rumah kantor itu dilanjutkan atau bagaimana gitu ya. Dan ini dokumen artinya ada yang legal ya. Nah, kalaupun ini tidak terjadi di dalam lingkungan pekerjaan Sagittarius, ini ada kaitannya dengan saudara-saudara. Ya. Saudara-saudara ini ya bisa generasi kamu, anak ya, atau kakak dan adik kamu. Destruction, kendala-kendala kedepannya adalah ketidakbahagiaan. Jadi selama periode ini kamu cenderung merasa tidak bahagia, tidak nyaman, dan tidak tenang. Bahkan juga bisa mempengaruhi kesehatan kamu. Ada komunikasi yang tidak sehat, ya, ada rasa marah, rasa dendam di dalam batin kamu, ada kedongkolan yang kamu rasakan di dalam batin kamu. Ya, kepercayaan kamu juga sepertinya rusak ya kepada seseorang atau kepada pihak-pihak tertentu. Jadi saya rasakan sih memang kamu sudah tidak percaya untuk melanjutkan lagi union ini, kesepakatan atau bergabung dalam komunitas ataupun organisasi ini gitu. Sudah tidak ada lagi kepercayaan kamu, sehingga memang arahnya saya lihat kamu memang mencari rencana baru untuk kamu jalan sendiri gitu, atau ya bagaimana bisanya kamu tanpa melibatkan mereka atau pihak-pihak ini. Tapi memang dalam situasi ini berdampak ke keuangan kamu. Jadi mesti kamu sadari juga ya Gemini, karena meskipun kamu meyakini bahwa tanpa mereka kamu bisa mendapatkan uang atau sumber keuangan kamu ini gak ada kaitannya dengan mereka, tapi dalam situasi ini kan kamu bisa merasakan berpengaruh kan ke keuangan kamu.
Artinya memang kamu tidak bisa memungkiri Sagittarius, kerja sama kamu dengan kelompok, organisasi atau komunitas ini memang berpengaruh ke keuangan kamu, Sagittarius. Oke. Nah, di sini ada princess, realisasi dan stability. Ya, saya rasakan di sini ada realisasi ya. Ada rencana yang akan kamu mulai. Dan ini ada kaitannya dengan princess ya. Princess ini satu sisi digambarkan energi kamu yang ingkar janji ya, atau tidak ingin memenuhi lagi kontrak baru atau perjanjian baru. Jadi ini yang tadi saya katakan, kamu akan memulai kestabilan kamu sendiri, memulai kemandirian kamu sendiri. Nah, ya realisasinya di sini. Kamu sudah punya target ya. Kalau kamu ke depannya ini akan memulai kestabilan kamu sendiri tanpa melibatkan mereka. Ya, memulai dari awal lagi ini. Ya, mungkin kamu akan sewa kantor sendiri atau buat kantor sendiri gitu ya. Jika di masa sebelumnya kamu bergabung dalam tim, ya ini saya lihat ya union, ada tim, memang teamwork di masa sebelumnya. Oke, kemudian ada recovery dan voyage ya. Pelan-pelan kamu bisa nge-cover semua persoalan kamu, Sagittarius. Satu persatu selesai. Meskipun penyelesaiannya ya sesuai dengan rencana kamu. Kalaupun kamu memang ingin berpisah dengan mereka ya itu akan berpisah gitu. Kemudian kamu pelan-pelan nge-cover problem keuangan kamu. Misalnya ya ada pemasukan sedikit-sedikit walaupun gak banyak ya. Kemudian tapi masih ada kebimbangan kamu ya, terombang-ambing kamu. Oke. Jadi karena kamu ini memulai sesuatu yang baru, maka keterombang-ambingan ini memang kamu sedang mencari sandaran. Mencari sandaran ini seperti mencari sponsor gitu ya, Sagittarius. Mencari seseorang yang bisa merekomendasikan kamu gitu. Jadi periode Saturnus retrograde ini memang berdampak di komunikasi kamu, hubungan kamu dengan saudara-saudara, di mana kamu ngerasa males untuk memperdebatkan ya, males untuk meributkan, kemudian males juga untuk mempertahankan ya. Dan karena kamu juga ngerasa bosan ya, jenuh ya juga. Dengan adanya Merkuri di house ke-8 ya, ini gambarannya memang mungkin selama ini kamu dikontrol ya dari keuangan. Misalnya kamu dapatnya berapa, harus bagi persennya ke sana gitu. Jadi kamu perhitungkan semuanya. Kemudian kamu berpikir mending kamu jalan sendiri atau mandiri atau memulai kestabilan sendiri. Tapi ini berarti kan kamu memulai dari nol lagi, Sagittarius. Dimana kamu merasa terombang-ambing. Ya, awalnya seperti itu dalam momen ini, tapi kalau memang ini sudah adalah pilihan kamu, Sagittarius, jalan terus. Keterombang-ambingan ini biasa kan, bayi kalau mau belajar berjalan itu kan jalannya juga sempoyongan ya. Seperti halnya juga kamu masih sempoyongan di awal-awal. Ya, tapi dengan kartu recovery semua bisa di cover kok, semua bisa tersembuhkan satu persatu, tapi nggak langsung drastis ya. Momennya kan 4 bulan ini. Oke. Setelah September nanti Merkuri akan masuk ke house ke-9 kamu, di mana kemungkinan kamu akan melakukan perjalanan ya. Perjalanan ini jarak jauh, entah itu keluar kota atau keluar negeri barangkali untuk sebagian Sagittarius ya. Ini juga menggambarkan adanya perpindahan yang pasti untuk kamu, Sagittarius. Dimana ketika Merkuri masuk ke house ke-9 kamu beroposit dengan Saturnus di house ke-3 kamu. Setelah September dua-duanya sudah selesai retrograde, yang artinya memang kamu akan melakukan perjalanan, memang kamu akan melakukan perpindahan, kamu akan melakukan langkah dan perjalanan serta petualangan baru, Sagittarius. Dengan keyakinan yang baru, dengan semangat yang baru, meskipun sempoyongan ya nggak apa-apa. Ini mungkin hanya beberapa bulan aja bagi kamu, karena kamu kan Sagittarius kan.
Sagittarius yang tahu apa yang kamu ingin capai dan kamu adalah seseorang yang fokus terhadap target kamu. Oke, Sagittarius, semangat ya. Saya pikir cukup sampai di sini. Semoga bacaan ini bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, share video ini ke teman-teman kamu, ke media sosial kamu, agar channel ini berkembang juga dan agar teman-teman yang lain bisa mendapatkan informasi dari video ini. Untuk personal reading berbayar, nomor WhatsApp saya ada di deskripsi video ini. Untuk teman-teman yang ingin menonton video eksklusif yang terkunci di channel ini, join membership, ada tombol bergabung di samping foto profile channel ini, klik dan pilih ada level the moon, ada level the sun. Baca dulu fasilitas apa yang akan kalian dapatkan, kemudian lanjutkan pembayaran. Nantikan video selanjutnya Sagittarius. Thank you for watching. Bye-bye.